Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Di video kali ini saya akan saya bilang sih sedikit membahas lah ya mengenai Samsung Galaxy M32. Seperti biasa nih tiada henti-hentinya saya butuh dukungan dari kamu semua, khususnya buat kamu yang belum subscribe. Ayo dong subscribe channel ini, lalu jangan lupa juga ya untuk mengaktifkan bel notifikasinya. Dan buat semua yang mau nonton, jangan lupa untuk menekan tombol like, follow juga Instagram saya. Linknya ada di kolom deskripsi. Samsung Galaxy M32 ini pertama kali dijual di Indonesia kisaran 2 bulan kayaknya ya. Nggak tahu mendekati 2 bulan atau lebih 2 bulan. Yaitu dengan varian RAM 8 dengan internal storage-nya 128GB. Dan nggak lama setelah itu, sebulanan ya setelah pencurian yang RAM 8, Samsung mengeluarkan lagi yang versi terjangkau yaitu RAM 6GB. Di mana harga jualnya ini yang resmi ya 2.999.000 atau 3 juta kembali 1.000 ya. Kalau kamu mau beli di official store ya monggo, memang sih harganya lebih murah. Nah, sebelum saya memberikan pendapat saya nih ya mengenai smartphone ini ya, setelah saya gunakan kurang lebih ya selama 2 hari, tidak ada salahnya ya melihat apa aja sih yang kalian dapatkan dalam paket penjualan ya. Ketika box dibuka langsung terlihat ya ada box kecil seperti ini, di mana itu hanya berisikan sebenarnya ini emailnya ini ada di luar ya, berisikan kartu garansi dan petunjuk pengguna. Oke, lalu tadi ini ada stiker emailnya dan ada smartphone-nya yang dibungkus plastik seperti ini. Dan perlu kalian ingat juga ya, untuk smartphone ini selain dibungkus plastik, di sini dia ada diberikan plastik juga ya. Nah, jadi buat kamu yang mau beli smartphone ini tapi di luar official store ya, kudu hati-hati ya supaya nggak dapat barang repack. Ingat, ini juga diberikan plastik. Ini sengaja loh belum saya lepas supaya bisa menunjukkan ke kalian ya. Seperti ini dia, ada plastiknya. Jadi ya lebih seksama kalau mau beli smartphone ini ataupun produk Samsung lainnya di luar official store. Lalu ada kabel data, lalu ada kepala charger yang dimana ini hanya outputnya itu 15 watt ya. Terus ada SIM ejector. Oke, itu aja yang kalian dapatkan dalam paket penjualan. Nah, setelah itu saya akan fokus ke smartphone ini. Terlebih dahulu saya susun ya. Oh ya, satu lagi nih yang saya ingatkan buat kamu membeli smartphone ini ya, yang ingin membeli smartphone ini, dikarenakan dalam paket penjualan tadi tidak diberikan yang namanya softcase dan belum dipasangkan yang namanya screen guard ya. Ya, jadi saran saya ya, rata-rata Samsung di harga 3 jutaan sih seperti itu ya. Langsung beli juga deh. Sorry, salah. Ini tempered glass ataupun screen guard, terserah kamu mau pilih yang mana. Dan soft case ya, tujuannya sudah jelas untuk melindungi smartphone ini ya dari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Nah, khusus back covernya ini kan berbahan plastik. Nah, saya teringat akan Samsung M62 daripada saya takut ya terjadi nanti ada goresan halus. Ya, saya beli juga loh untuk back covernya ya, screen protector. Sudah banyak yang menjual 3 aksesoris ini ya. Jadi kamu kalau beli produk Samsung langsung cari aja aksesoris untuk melindungi smartphone-nya ya. Bukan hanya Samsung M32 aja. Samsung apapun kayaknya sih di bawah 3 juta di bawah 4 juta kayaknya Samsung masih pelit lah. Bukan 4 juta yang M62 aja nggak diberikan ya. Itu untuk kamu. Oke. Langsung aja ya saya ke pembahasan. Pertama nih saya bahas dari sisi desainnya. Saat pertama kali saya pegang nih ya, saya suka banget loh sama smartphone ini. Ini di genggaman ini enak karena terasa tipis dan padat. Jadi tuh selain enak terasa solid juga loh dalam genggaman. Desain back cover ya kalau menurut selera saya sih nggak ada yang wah, bukan jelek ataupun saya nggak bilang bagus. Ya standar lah, hampir sama seperti desain smartphone zaman sekarang di kelas yang sama. Sensor sidik jari ada pada sisi kanan yang menyatu bersama dengan tombol power, membawa respon bacanya itu terbilang cepat dan akurat. Untuk SIM tray-nya ada 3 slot loh. Jadi kalau kapasitas storage-nya ini 128GB buat kamu itu terasa kurang, bisa menambahkan micro SD up to 1TB tanpa harus mengorbankan 2 slot untuk nano SIM card. Untuk performanya sendiri, Samsung M32 ini mengandalkan chipset MediaTek Helio G80. Ya, bukan chipset terbaru sih, tapi masih bisa diandalkan untuk pemakaian santai, terutama bermain game-game kelas menengah ke bawah.
Sekarang saya pindah ke bagian depan, yaitu layarnya. Smartphone ini membawa layar dengan refresh rate itu 90 Hz, sehingga memberikan tampilan terlihat lebih smooth saat saya melakukan swipe gitu ya. Apalagi itu ya, saya suka banget loh saat sentuh layar ini, misalnya saat menulis ya, narasi smartphone ini lah, terasa enak aja di jari gitu. Asli ini enak banget. Respon layar juga terasa lancar dan akurat. Mengenai kualitas layarnya, di sini juga tidak saya ragukan sama sekali kalau sudah menggunakan panel Super AMOLED dan resolusinya Full HD+. Jadi buat saya nih, menikmati konten apapun pada layar seluas 6,4 inch ini terasa nyaman dari sisi visual karena menghadirkan warna kaya dan tampilannya terlihat tajam. Tidak adanya LED notification bukan menjadi masalah juga karena fungsi tersebut sudah digantikan melalui fitur Always On Display. Urusan foto-foto dan merekam video, Samsung Galaxy M32 ini mengandalkan 4 buah kamera belakang di mana resolusi utamanya itu 64 megapiksel dan satu kamera depan beresolusi 20 megapiksel. Pengaturan kamera tergolong banyak ya, walau mode Pro hanya bisa mengatur ISO saja. Hasil foto ya buat selera saya ini terlihat bagus dengan detail yang cukup oke, warna foto juga masih enak dilihat. Urusan daya tahan baterai, Samsung Galaxy M32 ini membawa kapasitas baterai 5000 mAh, lebih kecil dibanding kakaknya terdahulu ya, Samsung Galaxy M31 sebesar 6000 mAh. Sebagai pengganti kapasitas baterai lebih rendah ya, Samsung menyematkan teknologi adaptif fast charging pada smartphone ini yaitu sebesar 25 watt. Ya memang sih dalam paket penjualan tadi saya bilang ya hanya 15 watt saja. Jadi kalau kamu mau merasakan kecepatan 25 watt di smartphone ini ya harus beli lagi. Dan kalau nggak salah itu harganya saya lihat untuk kepala chargernya itu di harga 299.000 hanya kepala chargernya saja. Dan untuk varian RAM 8 kalau saya nonton di video review yang lain ya itu juga sama, hanya diberikan kepala charger sebatas 15 watt saja maksimalnya. Untuk mengenai daya tahan baterainya ya jujur ya saya puas selama 2 hari pemakaian karena masih mampu menemani aktivitas saya di dunia kerja. Jadi ini bisa bertahan dari pagi hingga saya pulang kerja ya setelah maghrib lah, seperti itu ya. Untuk NFC tenang aja, di smartphone ini juga disediakan. Kayaknya sih itu aja yang bisa saya bahas ya. Karena saya juga kan tadi baru pakai kisaran 2 hari, jadi saya belum bisa membahas lebih jauh mengenai smartphone ini. Nanti akan saya bahas di video review biar kamu gak ketinggalan ini, khususnya buat kamu yang belum subscribe. Sekali lagi, ayo dong subscribe channel ini, lalu aktifkan juga ya bel notifikasinya ya. Nah kalau dari pengalaman saya menggunakan smartphone ini selama 2 hari ya, sedikit aja saya kasih kesimpulan. Saya rasa dengan performa yang dibawa Samsung Galaxy M32 ini seharusnya sih bisa diandalkan ya, karena saya berkaca pada pengalaman saya menggunakan Samsung Galaxy A22 4G ya. Dan untuk MediaTek Helio G80 ini sebenarnya ada, selain Samsung itu ada yang paling baru yaitu Vivo Y21s. Sebenarnya waktu itu juga saya bingung mau beli ini atau yang Vivo. Akhirnya saya memutuskan membeli Samsung Galaxy M32 karena tadi saya lebih senang melihat kualitas layar yang tajam plus kayak akan warna, bukan berarti saya bilang IPS itu jelek ya. Terus tadi fast chargingnya 25 watt. Untuk bagian lain saya nggak bisa compare sekarang saya juga nggak punya smartphone-nya. Oke, kayaknya sih itu aja deh ya buat saya yang bisa saya bahas di video ini. Oke, terima kasih banyak ya buat kamu semua yang sudah menonton, dan mohon maaf nih bila ada kekurangan di video ini. Like jika kamu suka video ini, punya kritik saran jangan ragu untuk menulisnya di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye.